Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali pemirsa Parle TV di acara podcast Kedai Bakso PKB. Bukan partai, Gus. Oh, bukan partai ya? Tapi podcast Kedai Bakso. Oh, podcast Kedai Bakso. Iya. Takutnya orang ngomong PKB itu kan partai. Iya. Tapi ini podcast Kedai Bakso. Kedai Bakso. Iya. Luar biasa ya? Iya, Gus. Karena kita nih podcastnya di Kedai Bakso, Gus. Oh, iya. Kedai Bakso Bucin. Ya walaupun nanti suatu saat saya juga berharap Cak Imin itu bisa juga di sini, Gus. Oh, Hadir di sini gitu kan. Iya. Iya kan? Karena apapun kan PKB partai besar ya. Iya. Ininya kultur. Supaya ini ya PKB juga memahami bahwa mereka sebenarnya lahir dari NU. UMKM. Oh, iya betul. Iya kan? Iya. UMKM. Iya. UMKM ini perlu diperhatikan sebenarnya. Iya, betul, Gus. Sebenarnya saya pernah ketika waktu lama 2000 sekian itu kita bergerak dengan UMKM dan mengikuti program Nukonomik. Nah, ketika kami berjalan, ternyata ada data dari World Bank bahwa ekonomi Indonesia 98 itu ketika krisis yang menopang UMKM. Iya. Dan ingat, penyerap tenaga kerja terbesar ya. nasional bukan dari perusahaan-perusahaan besar yang pakai mesin, tapi pakai yang manual itu tadi. Iya. Dan di UMKM itu kan tidak ditanya ini jasa, ditanya apa, orang bekerja di situ. Luar biasa itu memang kalau seorang tokoh atau seorang pemegang kebijakan bisa berdiri di sini dan membangun UMKM. Semoga itu terwujud, Gus, berkat doa jenengan. Nah ini, Gus, ini kan tepat ini ya, 1 abad NU nih, hari ini nih kira nih. 31 Januari ya, 2026. Oh ya, ini tidak sengaja kita tadi ya. Teleponnya memang cukup mendadak ketika kami dan teman-teman tadi kan ada panel khusus mengenai di teman-teman di UNER di Ikatan Sarjana Komunikasi. Saya kok ada WA mau ketemu hari ini di kedai kopi ya. Saya kira itu tidak formal, ternyata ya tiba-tiba ke sini langsung syuting. Iya. Berarti berkah ini ya. Berkah isaroh ini, Gus. Iya, isaroh. isaroh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ini ya, di hari yang baik ya, Gus. Iya. Di hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Gitu. Makanya kita ini sengaja nih, Gus, mengundang jenengan. Oh, iya. Terkait hari bersejarah ini gitu loh. Oh, saya memang Harla NU hari ini. Harla NU. Yang ke-100, Gus. 100. Yang ke-100. Semoga kita bisa bertemu lagi di Harlah yang kedua abad. Yang kedua abad. Berarti kita sudah ya itu kalau kita umurnya sekian, sekarang ini 50 sekian, mungkin 150. 150. Semoga Gus itu barokah, Gus. Amin. Ketemu di abad kedua, Gus. Barokah untuk hal-hal baik ya, hal-hal memang baik. Iya. Kalau umur panjang, hal baik luar biasa. Iya. Nah, ini kan gini, Gus. Ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, saya perkenalkan dulu jenengan ya. Oh iya. Ya ini loh, sobat podcast Kedai Bakso, sobat PKB. Beliau ini namanya Fauzi Priambodo, Gus Fauzi. Saat ini Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Gus ya? Iya, di Bendahara. Di Wakil Bendahara. Tapi sebelumnya dulu saya pernah di Wakil Ketua Les Bumi. Di Les Bumi ya. Terus Ketua Lembaga Perekonomian pernah. Dan ya itu namanya pengabdian lah. Tidak bisa disebutkan terlalu panjang. Yang penting hari ini kita mau berbuat mempersembahkan yang terbaik untuk Harlah NU yang ke 1 abad. 1 abad tuh, luar biasa tuh. Jadi jenengan nih kader kultural plus struktural ya. Insya Allah begitu. Yang penting selalu loyal dan mau berjuang untuk NU.
dan siap berjuang. dan Dan ikhlas ya itu yang penting. Itu yang penting. Tidak ada email-email. Saya nggak ada background apa-apa ini sebenarnya. Iya. Jadi kan kalau kita bicara NU Gus ya, nggak lepas dari Kiai Hasyim Asy'ari ya, Mbah Hasyim. Terus juga beliau juga beliau punya putra Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim punya putra Kiai Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya. Nah Gus Dur ini kan nggak sekedar cucu pendiri NU gitu, bukan sekedar cucu yang Mbah Hasyim. Waliullah ya kan, banyak yang meyakini gitu kan. Iya, yang meyakini bahwa Gus Dur ini wali gitu kan. Nah, Gus Dur ini pernah jadi ketua umum PBNU. Tapi ketokohannya ini kan mungkin ini ya, orang nggak melihat dia hanya sebagai ketua umum PBNU, tapi dia secara personal juga sudah seorang tokoh yang besar gitu kan. Dan sampai hari ini kan masih sangat banyak ya Nahdien yang mengidolakan, bahkan tidak hanya Nahdien gitu kan, yang orang yang di luar NU juga kan sangat mengagumi Gus Dur ya. Iya. Sebenarnya Gus Dur ini kan besarnya sebagai seorang budayawan. Budayawan tapi yang memang berangkatnya dari NU. Karena beliau pendiri atau cucu pendiri NU. Dalam perjalanannya, kalau saya nggak salah mengamati, itu Gus Dur ini di partai atau di politik itu hanya 3 tahun atau berapa tahun. Terus lamanya itu sebagai seorang budayawan. Berikutnya yang lebih mafhum lagi, beliau ini seorang presiden ya. Dan tidak gampang untuk menjadi seorang presiden. Hanya Gus Dur mungkin yang biayanya paling kecil itu. Tanpa ada kampanye kan. Tanpa kampanye. Nah gini Gus, saya kan juga secara pribadi punya pengalaman terhadap Gus Dur gitu. Jadi Gus Dur itu kan wafat 30 Desember 2009. Iya. Nah, waktu itu saya juga kebetulan tuh ketika jenazahnya masih di RSCM itu, saya tuh ditugasi kantor ke sana dan kita dapat tuh foto ini ya, jenazah Gus Dur sebelum dibawa ke Jombang. Nah, ya saat itu kan ya ini ya bisa dibilang itu kan peristiwa duka yang mendalam gitu kan. Duka yang mendalam. Ya, saya ingat sekali itu. Itu berduka se-Indonesia. Iya. Dan pengantarnya juga ini kan puluhan ribu ya. Kan. Nah, jenengan ini kan ada keterkaitan nih Gus. Ada keterkaitan sama Gus Dur gitu kan. Karena kan keterkaitan untuk membuat nisan ya. Ya ada orang yang menyebut itu nisan, ada yang menyebut prasasti dan sebagainya. Tapi itu hanya sebuah kebetulan sebenarnya untuk saya membuat itu. Tapi ya nggak berani ya ngomong gitu karena memang itu waktu itu juga amanah dari putri beliau. Ya, itu gimana tuh Gus ceritain Gus bisa diberi amanah untuk membuat nisan makam Gus Dur ya? Ya. Saya meyakini tidak ada sehelai daun pun yang jatuh atas izin Allah. Ya. Tiba-tiba saya pada beberapa dekade muktamar di Jombang. Ya, saya itu kebetulan kami punya kantor dan kantor kami ada di Gedung Gravena. Di lantai 9 waktu itu. Kantor kami tepatnya di lantai 9. 9 tuh simbolnya NU. Simbolnya NU. Saya makanya tadi tidak ada sebuah kebetulan. Dan tiba-tiba ada seminar pramuktamar di sana. Kalau nggak salah waktu itu ada Mbak Yeni Wahid, Gus Ibul, Yai Mutawakil, dan Profesor yang selalu meriset sejarahnya Gus Dur. Ada satu lagi profesor dari luar negeri, lupa saya namanya. Tiba-tiba
mau mampir beliau ini ke kantor saya. Nah, saya nggak sengaja ketemu salah satu waktu seminar di gedung di Jawa Pos. Tiba-tiba liftnya itu ya berhenti di lantai 9. Wah. Terus keluar semua, berhenti itu karena ada yang nekan atau apa ya, keluar semua, terus mampir ke kantor kami. Nah, Mbak Yeni, Gus Ipul dan sebagainya. Ketika melihat kantor kami, nggak tahu tuh, ditanyain, ini kantor apa ini? Nah, saya menyebutkan kantor advertising agency dan sebagainya, industri komunikasi dan strategic planner dan sebagainya. Nah, tiba-tiba setelah bicara-bicara begitu, kami sempat foto. Mungkin nanti fotonya bisa di highlight, ya kan? Ini saya di kantor kami. Terus ada Mbak Yeni bilang begini, kebetulan ini mau muktamar, mau nggak membantu Wahid Institute. Setelah itu siapa yang nggak mau membantu Gus Dur atau karena kita ini orang NU. Ya intinya siap ya, kehormatan. Iya, harus sebuah kehormatan buat saya. Dan kami membantu beliau untuk branding dan membuat salah satu konsep di Wahid Institute di acara muktamar tersebut. Dan alhamdulillah berhasil. Pada suatu saat ada sore hari atau di salah satu acara muktamar itu Mbak Yeni telepon saya. Saya disuruh datang ke makam. Itu ada tuan guru dari Lombok kalau nggak salah. Siapa yang Tuan Guru Bajang? yang sempat Zainuddin jadi itu, gubernur ya? belum Gubernur itu. yang sebelum itu yang lebih tua lagi siapa? Yang memang khusus di pondok kalau nggak salah. Biasanya di NU itu ada yang bagian di luar sama di pondok. Nah, beliau ini yang sesepuhnya sana. Oh, yang di di makam itu. Okay. Nah, saya disuruh. Nah, ketika saya ditelepon dan saya kebetulan disuruh masuk. Bu Nur Sinta, beliau yang dari Lombok itu, terus saya disuruh masuk. Saya sebenarnya nggak malu karena pakai celana saya waktu itu. Celana dan bajunya pun lengan pendek. Iya, terus saya masuk apa enggak gitu. Nah, tapi ya disuruh masuk ya masuk aja. Nah, di situ saya ikut berdoa. Di makam depan. Di makamnya Gus Dur sebelum ada nisan yang itu. Nah, setelah berdoa saya ditanya Mbak Yeni. Fauzi, kamu pegang wudu apa enggak gitu. Saya kira waktu itu ya sudah sholat belum gitu maksudnya. Ternyata mungkin itu isyarat bahwa kamu sholat apa enggak. Oh, kalau itu ya insya Allah. Terus setelah itu coba saya tanyakan ya, cuman saya punya gambaran, mau enggak kamu membuat nisannya Gus Dur? Karena ada amanah di situ bahwa ini iya, saya juga menyampaikan memang mungkin ini yang mohon maaf Pak Yeni kalau nisan ini sangat-sangat sederhana, ini kan memang mungkin orang meninggal kan nggak tahu waktunya ya. Ya harus dimakamkan segera. Dan mungkin ini adalah nisan sementara. Terus memang kurang tepat kalau mungkin beliau seorang tokoh besar, baik di Nadliyin ataupun di Indonesia. Beliau ini seorang presiden internasional juga, tokoh dunia, tokoh internasional. Dan dari situ kan apa ya, perlulah saya kira itu. Nah, coba ditanyakan keluarga beliau, kamu tunggu beberapa hari, saya ditanyain nama dan sebagainya, nama lengkap, terus akhirnya saya sampaikan, dan tiba-tiba setelah itu sudah, saya kira ya cuman waktu itu kebetulan biasa. Suatu hari saya ditelepon malam hari, telepon terus bahwa memang benar, ya Fauzi kamu buat misalnya Gus Dur. Itu siapa yang bicara, Gus? Mbak Yeni sendiri Mbak langsung. Yeni. Ya.
dalam perjalanannya terus saya mulai konsep. Saya kira sesederhana orang membuat nisan itu kan sesederhana yang pada umumnya ya. Iya, iya. Ternyata tidak sederhana itu. Memang beliau seorang wali Allah, saya meyakini begitu. Karena prosesnya itu luar biasa di balik. Itu kurang lebih kalau nggak salah mungkin hampir 2 tahun ya saya. 2 tahun ya? Hampir ya. Oke. Kenapa seperti itu ya? Prosesnya ternyata panjang. Oke. Sebelum membuat nisan itu harus izin keluarga. Di antara siapa tuh? Di antaranya Gus Kikin yang sekarang menjadi ketua PBNU. PBNU Jawa Timur, Iya. dan Gus Solah. Gus Solah ya. Ya. Gus Solah waktu itu saya izin beliau. Waktu itu beliau menjadi ketua, almarhum Gus Solah ini menjadi ketua yayasan kalau nggak salah. Di Tebu Ireng. Iya. Ya, saya izin beliau. Sebelum izin saya memang disuruh menggambarkan sesuatu, menggambarkan bagaimana nanti batu nisannya dan bagaimana di komplek itu layoutnya, denahnya dan sebagainya. Karena saya baru sadar bahwa di komplek makam itu satu ada pahlawan dan juga ada guru tinggi kita yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oke, Mas. Di sana ternyata tidak sederhana yang kita pikirkan, bahwa harus izin, salah satunya ada tata krama ya. Kalau adat timur itu harus satu, tidak boleh lebih tinggi dari nisannya Mbah Hasyim. Nah, pada waktu perjalanan saya izin. Terus kualitas batunya itu tidak boleh melebihi Nisan yang bahas. nisan Mbah Hasyim. Oh, oke. Itu dalam Berarti ada kayak pakem-pakemnya juga Gus. ya pakem-pakemnya, perencanaannya. Nah, dalam perjalanannya ini mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jadi karena ini sedikit sakral sebenarnya. Saya merasakan sendiri kesakralan itu. Jadi ketika kami membuat nisannya Gus Dur, pertama kita izin desain dan sebagainya. Kita nggak main-main waktu itu karena takut saya. Ini seorang presiden dan sebagainya. Saya juga sangat berhati-hati. Akhirnya kami melibatkan beberapa desainer dari waktu itu, salah satu karyawan kami yang memang ahli dari interior dan arsitek. Teman-teman dari ITS. Setelah kita desainkan, kita sampaikan ke izin pertama itu ke Gus Solah. Oke. Ya, saya menyampaikan ke beliau. Dan permintaan beliau adalah salah satunya yang penting keluarga menyetujui. Kalau intinya beliau ini kan lulusan kalau nggak salah arsitek ITB. ITB. Ya. Iya. Jadi tahu pakem-pakemnya desain dan pintu masuk. Di keluarga Tebu Ireng itu memang satu, di atapnya itu nggak boleh ada atap. Oh. Di sebuah makam itu. Kecuali ada tanaman-tanaman apa ya? Kan makanya di sana itu kan banyak tanaman yang rimbun supaya ziarah dingin. Tapi kalau untuk ngaji yang di depannya di luar makam itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di dalam makam itu memang harus langsung langit ya. ya. Berarti sama. Kalau tumbuhan nggak masalah. nggak apa-apa. Tanaman-tanaman Kayak perdu. makam Mbah Ampel tuh. Gus. Oh, Makam Sunan Ampel kan. iya. Iya. Setelah dalam perjalanan waktu ada beberapa bulan lagi telepon lagi. Terus saya mulai mendesain, mulai mencari batu yang tepat. Salah satunya saya tanya, Marmer ya Gus. batu marmer terbaik di Jawa Timur ini di mana? Nah, saya dengar-dengar ada di Bawean. Kita sempat survei, sempat riset ke sana. Ternyata di sana ini masih batu, nggak seperti ada tambang seperti di Tulungagung. Ya. Nah, dalam perjalanan kita nunggu. Nah, tiba-tiba di acara
haulnya ini ya di mana ini di Trawulan Mojokerto. Mojokerto. Nah, saya itu jarang hadir di apa ya di haul tertentu ya, karena waktu itu di situ nggak ada undangan, hal-hal yang sifatnya itu mendadak, itu jarang saya. Itu haulnya siapa, Gus? Itu haulnya Syekh Jumadil Kubro. Okay. Syekh Jumadil Kubro itu dan kebetulan makom Syekh Jumadil Kubro ini yang merevitalisasi dan membangun dan menata di sana itu nggak salah zamannya Presiden Gus Dur. Oh, oke. Okay. Makanya saya tadi tidak ada suatu kebetulan nih. Kenapa? Karena saya sedikit kayak napak tilas gitu. Saya apa ya dejavu. Oh. Tiba-tiba ketika saya ke sana malam harinya itu Mbak Yeni telepon. Gimana dengan pekerjaan? Jadi menanyakan progresnya. Ya amanah lah, saya nggak ngomong pekerjaan. Amanah untuk Mbak Nisan itu tepat malam hari. Dan itu malam banget. Kan kalau ditelepon orang malam kan kita ini kaget siapa ini. Harus saya angkat, oh iya ini saya usahakan dan sebagainya. Karena beliau bilang, menyampaikan bahwa sebentar lagi puasa. Dan nisan itu kalau orang Jawa atau orang dulu atau budaya Jawa itu mengganti nisan itu biasanya waktu bulan puasa. Tidak boleh bulan lain. Disitulah setelah alhamdulillah terus saya kejar tuh, saya izin lagi ke Gus Kikin. Alhamdulillah sudah selesai semua. Tapi memang Gus Dur ini ada cerita yang buat saya sedikit ini ya aneh dan luar biasa menurut saya. Salah satunya adalah makamnya Gus Dur ini memang di atasnya sedikit di atasnya samping gini itu di Mbah Hasim. Oh, di atas Mbah Hasim Ya, sedikit ya. Ya sedikit agak. Dan itu mungkin beliau adalah cucu kesayangan atau punya keistimewaan lain atau apa sehingga di situ. Atau waktu itu waktunya sangat orang dalam pemakaman itu nggak ada rencana kan pasti. Iya. Dan itu sebuah tempat yang istimewa, istimewa sekali ditempatkan di sedikit di atasnya Mbah Hasim. Dan itu dari cerita-cerita keluarga sehingga saya ketika disuruh hati-hati betul dalam membuat misalnya itu. Hati-hati itu tidak hanya hati-hati dalam ini ya, dalam sekedar membuat itu bukan, tapi hati-hati dalam sisi lain bahwa ini adalah seorang presiden, seorang budayawan, seorang tokoh besar nasional, seorang tokoh besar dunia bahkan, dan dilambangkan dalam sebuah kata yaitu yang kalau nggak salah itu wasiat beliau. Dan saya dengar-dengar ketika halnya Gus Dur itu yang Bu Gubernur yang sekarang yang diamanai. Oh iya, yang dapat wasiat itu. Di sini tertulis di sini berbaring seorang pejuang manusia. Dan dibuatkan 3 bahasa, yang satu bahasa Cina, yang satu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Oh. Jadi di situ ada tulisan. Nah, luar biasa memang. Ini kan tadi saya ngomong tidak ada suatu kebetulan. Oh itu tidak ada rencana. Kenapa kok ada bahasa yang internasional, ada bahasa Cina, ada bahasa Indonesia. Ini kan luar biasa. Dan itu memang dituangkan dalam sebuah misalnya Gus Dur. Nah, dalam perjalanan lagi ada beberapa yang menurut saya di luar Nurul kalau bahasa internet. Di luar nalar. Di luar nalar. Ya. Ada satu hal bahwa ketika saya mulai membuat, berarti spiritual nih Gus, pengalaman spiritual. Kadang kita kalau ingat itu ya agak merinding ya, maksudnya pengalaman yang menurut saya sendiri juga di luar nalar saya. Salah satunya
ketika saya dulu pernah sowan ya, beliau ini ada di Surabaya, namanya Pak Wisnu kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu beberapa presiden pernah ke sana. Dan itu saya tidak tahu beliau ini guru spiritual atau gimana. Yang jelas saya juga pernah diajak teman saya ke sana. Saya nggak sengaja juga. Kenal beliau. Saya nggak tahu kalau beliau ini memang salah satu yang pernah apa ya? Kalau mungkin beliau ini adalah seorang guru spiritual yang sering berkomunikasi dan pernah Gus Dur ke rumah beliau. Rumah beliau di Surabaya di sekitar Galaksi Bumi Permai atau apa di sana di daerah ITS sana. Oke. Ya, saya pernah ke situ. Dan pada waktu kita ngonsepkan apa itu nisan itu, ini mau jadi nih udah kirim skrip dan sebagainya, tertulis itu, saya ketemu beliau di kafe di daerah sana di ya, Surabaya Timur. di Surabaya bukan di Grapena. Oh, di Grapena. Oke. Saya nggak mau sebutkan kafenya nanti dianggap promosi kan. Apa-apa Gus, ya, bebas Gus. Aman Gus. Kafenya internasional ini, tapi karena ini bagian dari sejarah saya sampaikan ya. Harus disampaikan. Iya intinya gitu ya. Karena bagian dari sejarah ini. Ini bagian sejarah. Saya ketemu beliau di situ di depan. Apa Gus, nama apa yang belum disebut? Yang jelas bukan UMKM. Oke. Iya. Internasional ya? Internasional. Oke. Nah, saya di sana ketemu saya beliau dan beliau lagi nganterin istrinya atau apa ada acara di Grapena itu dan kebetulan saya nggak sengaja saya sapa beliau dan saya waktu beli ini saya jarang dibelikan orang gitu. Tiba-tiba dibayari sama beliau sudah ini ini terus karena duduk bareng saya cerita saya lagi dulu kan panjenengan pernah cerita bahwa pernah ketemu Gus Dur. Oh iya ada apa saya cerita. Disitulah sebuah keanehan bahwa saya baru ingat dan saya baru berani mengatakan bahwa ada tertinggal di nisannya Gus Dur yaitu Presiden Republik Indonesia keempat. Nah, itu saya baru menyampaikan ke Mbak Yeni. Waduh iya ya, bagaimanapun ini milik aset sejarah nasional Indonesia, dan ini sangat penting. Masa presiden nggak disebutkan presidennya. Nah, di situ ini saya agak merinding ini cerita ini. Iya betul ini. Saya telepon langsung ke Mbak Yeni, saya WA. Oh iya ya, tapi ini harus izin lagi, ulang lagi izin. Untuk membubuhkan Presiden Republik Indonesia keempat. Nah, akhirnya ya setelah itu diizinkan. Saya juga bangga. Saya tulis dengan huruf Romawi yang keempatnya itu untuk mulai republiknya. Itu izin cukup lama. Nah, ada lagi yang mungkin ini episode yang tidak terlupakan. Sebelum itu ada beberapa, mungkin hampir beberapa bulan ya, karena nisan itu nggak selesai. Kok izin, kok apa dan sebagainya. Saya itu hampir 3 hari, 2 hari, seminggu gitu. Selalu mimpi di makam saya. Saya sampai pernah itu sholat di tengah makam, saya pernah mimpi gitu. Dalam mimpi itu? Dalam mimpi. Dan itu hampir 2 hari, 3 hari, sampai saya izin ke ibu saya. Waktu itu ibu saya masih gesang, masih ada. Beliau belum wafat. Ya. Saya izin, saya lupa bahwa saya harus izin orang tua saya. Diingatkan. Ya, saya diingatkan. Tiap hari saya mimpi. Nah, ibu saya itu kebetulan beliau ini Alzheimer, suka lupa. Dan biasanya keputusan-keputusan yang luar biasa itu saya tanyakan beliau, yang sifatnya yang ini. Saya tanya beliau. Dan ibu saya bahasa Jawanya begini ketika saya tanya ibu saya, Bu ini kok saya tiap hari mimpi kayak gini, mimpi makam dan sebagainya. Dan saya diamanai untuk membuat nisannya Gus Dur. Ibu saya itu langsung menjawab, gak apa boleh, iki apik iki. Nah, kalau bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia adalah gak apa-apa. Ini
baik dan mulia. Akhirnya kami kerjakan. Saya lega sekali. Bagaimana kalau ibu saya tidak mendukung. Nah, akhirnya saya dengan ini, dan memang setelah saya izin itu langsung telepon, dan itu harus selesai di bulan Ramadan. Kebetulan lagi kan sebentar lagi Ramadan ini. Berarti deadline-nya makin dekat. Iya, ya kayak gini. Tiba-tiba ini kan tanpa ada setup di sini. Hari ini juga kita meeting dan mau Ramadan kan? Mau Ramadan. Nah, saya menjelang Ramadan, dan waktu itu hari siang kami harus menyelesaikan. Dan anehnya lagi, ada keanehan yang cukup panjang. Ketika di bulan Ramadan, mau tidak mau itu harus selesai. Akhirnya kami mencari batunya ini seadanya. Tapi seadanya Gus Dur ini ternyata batunya itu internasional. Kalau di media itu disampaikan giok dan sebagainya ya. Tapi itu sebenarnya satu adalah yang ada di batu. Saya nyari batu di marmer terbaik. Nah, di mana ini di Surabaya. Boleh saya sebutkan? Nggak boleh ya? Boleh, monggo Gus, nggak masalah Gus. Ini kan bagian dari sejarah. Iya, di sana ada seorang pengusaha yang impor marmer ke seluruh benua. Dan saya tanya ke sana, ada nggak marmer yang terbaik? Saya pengen warna hijau. Ada. Kalau membuat seukuran ini, bayangkan sebenarnya berapa meter nggak ada segini ya. Tapi tidak boleh beli segitu, harus belinya itu berapa meter kubik itu. Nah, dan saya harus segera membayarnya karena marmernya langka. Umur marmernya saja itu 400 juta tahun lebih. Berarti ini ya. Iya. Dan kita memang harus nyari marmer yang sangat keras untuk outdoor. 400 juta tahun. 400 juta tahun. Nah, kebetulan marmernya marmer India. Yang mengingatkan tadi kan orang India. Orang India. Oh iya. Pak Wisnu Nyambung, yang beliau guru spiritual itu, yang saya ketemu di kafe tadi. Dia cerita yang punya ide presiden tadi. Ya saya dapat marmer itu. Nah, ketika saya cari sampai datang ke tempatnya di Mojokerto, dan di situ ada workshopnya sangat besar, pabriknya sangat besar, dan di sana mungkin ya sudah miliaran rupiah ya setiap ini, dan teknologinya memang juga canggih. Saya datang ke workshopnya itu, dan ketika saya datang ke sana, saya ditunjukkan marmernya. Saya mungkin nanti ada gambar-gambar yang saya pernah ke sana. Iya, Gus. Nah itu terus di sana, terus waktu menunjuk marmer itu juga ada marmer yang satu dari India, yang satu dari Itali, yang satu dari Persia. Mohon maaf, tidak ada sampai hari ini presiden seistimewa membuat marmer dengan 3 benua. Memang internasional ini. Iya. Dan itu tanpa ada skenario. Dan adanya memang itu di pabriknya itu. Nah, akhirnya kita beli, kita sampaikan, tapi orangnya nggak percaya kalau itu membuat desain Gus Dur. Akhirnya mau nggak mau kita harus bayar cash gitu ya. Soalnya ini barang luar biasa. Iya, ya. langka dan ini. Saya nggak bisa sebutkan angkanya karena nanti kurang tepat ya. Mengurangi kesakralan. Gitu. Yang jelas itu tak ternilai lah ya. Iya, tak ternilai. Kalau kita ngomong kan karya itu tak ternilai. Ya. Nah, akhirnya kita datang ke Mojokerto, dan di sana itu saya sering bingung sampai kadang kebetulan saya terawih di sana. Kayaknya saya sampai terawih di sana dan sebagainya di tempat sana itu. Terus sebelum itu ada orang pengukir yang bagus memang. Kan batunya dibentuk memang dari India itu. Bagusnya sebesar gini, jadinya cuma kecil, dan itu memang proses panjang. Nah, waktu mengukir itu pun diskusi itu kayak dilarang ya, kita diskusi sama orang yang nggak tepat. Saya tanya, itu siapa saya tanya, sholat apa enggak gitu. Oh, itu salah satu syaratnya ya. Dan saya nggak tahu ya, salah satu dari kepala bagiannya itu memang Banser. Oh. Itu nggak sengaja lagi. Dan itu ketua Banser loh itu. Sampai hari ini. Iya, di daerah Mojokerto, daerah Ngoro sana. Dan beliau memang kalau urusan itu saya sanggup, bahkan saya puasa sanggup.
Nah, gitu. Ya bareng-bareng akhirnya. Proses itu kita jalani salah sama-sama berpuasa. Dan memang yang ngukir itu waktu itu agak anu tuh diganti orangnya. Enggak, saya pengen orang-orang yang memang ini. Dan saya tadi kembali saya menyampaikan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa izin Allah. Yeah. Itu betul. Saya ketika sudah dipahat ya, pahat dan selesai, hati saya itu tenang. Beban berat buat saya untuk tidak menyelesaikan itu sebenarnya. Gimana kita diamanai orang-orang penting yang, dan saya ini siapa, bukan siapa-siapa. Ketika selesai ini ya, selesai pemahatan selesai dan sebagainya, kita sampaikan. Terus ada lagi nyari hari kan, nyari hari untuk di ini ya, ditaruh di sana ya, untuk mengganti kan itu. Oh iya. Kan di situ ada, sebelumnya kan ada nisan yang lama. No. Nah, ketika dikirim ternyata beratnya marmer saja itu sudah ton. Jadi di sana tidak bisa ditaruh, harus ada proses pondasi. Okay. Saya sudah nggak bisa tidur saya. Ini kepalanya kepala negara. Iya. Ya seorang presiden. Beliau tokoh. Bayangkan kalau ambles apa nggak jadi isu nasional. Iya. Jadi saya tidak sesederhana itu kita mikirnya, saya nggak bisa tidur saya. Nah, itu akhirnya kita sebelum kita ukur dulu, kita buat fondasinya, kita cor di sana dengan beberapa dicor di atasnya itu kita cor supaya bagaimanapun harus hati-hati karena ini kemana. Itu proses yang cukup panjang ya. Dan kesana ngangkat itu nggak cukup kalau orang nggak kuat. Walaupun nggak besar, tapi itu karena ratusan juta tahun dan memang berbobot sekali, harus menggunakan forklift, bayangkan. Okay. Dan waktu itu ada keanehan lagi. Apa itu? Ini mungkin dan ini konkret nyata. Pihak pabrik ketika tahu bahwa itu Gus Dur, itu pengen kakinya dia menyumbangkan untuk kaki. Oh, jadi ada nisan untuk kaki? Iya. Oh iya. Akhirnya dibuatkan, dikirim ke sana. Nah, pada suatu saat dipasang di sana. Ketika sudah dipasang, tiba-tiba bunga yang ditata rapi, malamnya itu enggak karu-karuan, semburat. CCTV-nya mati. Wah. Nggak tahu itu kenapa itu. Ya itu mungkin yang tahu pihak Tebu Ireng. Saya ditelepon oleh pihak Tebu. Saya lupa ya. Siapa yang di sana, guru spiritual siapa. Saya ditelepon. Lu kamu intinya tanya mungkin secara batiniah dan sebagainya lah. Kamu ini siapa? Jangan-jangan apakah pernah ya ditanyain lah. Namanya seorang presiden, seorang tokoh agamawan dan sebagainya, kita kan harus hati-hati. Iya. Kamu pernah melakukan apa kegiatan-kegiatan yang dosa atau apa? Mungkin begitu. Akhirnya apa? Batu nisan yang bawah tadi diambil. Tapi nanti kalau masih semburat lagi bunganya dan sebagainya, itu mungkin semuanya diambil. Tidak diizinkan sama begitu. Akhirnya dipindah. Alhamdulillah setelah 3 hari sampai selanjutnya tidak ada masalah. Oh, iya. Ternyata apa yang saya gambarkan, bahwa itu tidak ada izinnya kan memang. Iya, berarti itu ya. Batu tadi nggak ada izinnya di mana itu? Menempatkan itu, apalagi itu kan dekat Basim. Iya. Dan ternyata orang meninggal pun unggah-ungguhnya sedemikian rupa. Dan ini menurut saya kalau bahasa Jawa itu uri-uri budaya, uri-uri adat, dari menghidupkan adat budaya, dan di situ ternyata memang ada hal-hal yang bisa behind the scene, ya. Sesuatu yang kita tidak tahu, bahwa saya meyakini beliau adalah waliullah, saya meyakini, karena saya merasakan sendiri bagaimana itu. Dan setelah itu selesai, memang saya
semuanya tenang saya. Nggak seperti beban ya, apa ya? Sebenarnya bukan beban, saya lebih menyebutnya bahwa amanah itu sangat berat. Ya. Nah, setelah diambil dan tidak ada masalah, saya sempat ke sana, Mbak Yeni ke sana, terus berdoa bareng di sana sama beliau-beliaunya. Terus jadi terjadi apa ya? Menjadikan sebuah hal yang sangat tidak terlupakan buat saya, dan saya bangga dan saya senang sekali. Mungkin di akhir ini mungkin kalau mau digali lebih dalam, pertama saya mohon maaf mungkin bila ada yang sesuatu yang kurang tepat atau salah. Terus bahwa yang saya sampaikan ini adalah apa adanya seingat saya ya. Iya. Tanpa ada ngada-ngada dan sebagainya. Dan Sesuai yang dialami. iya, itu menurut saya kalau bagi saya berkah yang luar biasa. Pengalaman, keberkahan dan sebagainya. Hari ini pun saya ingin akhirnya saya bagaimana untuk diri saya dan keluarga saya, untuk ke orang tua saya, bagaimana unggah-ungguhnya untuk orang yang sudah meninggal itu ternyata memang di NU ini luar biasa. Cocok kalau untuk menyambut harlah NU. Cocok sekali. Cocok. Ini semangatnya luar biasa. Dan Istimewa dari, ini. iya, dari kalau tadi tanya kultural harus begini, harus nyarkup lah ini. Oke. Gus, ini seru ini dengar cerita jenengan ya. Iya. Kopi ya, Gus. Apa? Kopinya diminum. Oh, kopinya diminum sampai lupa ya, saking serunya ya. Ini juga wawasan baru buat saya. Oh iya, wawasan apa ini? Apanya? Ya tentang kisah pembuatan nisan Gus Dur itu ternyata nggak sederhana gitu. Nah ini Gus. Terima kasih. Karena kita ada di podcast Kedai Bakso. Oh iya. Jadi wajib makan bakso Gus. Oh iya. Nggak ini ya, rasanya nggak ini, nggak lengkap ini Gus. nggak lengkap. Kita harus mencicipi kedai baksonya. Iya, produk Bang Dida ini ya. siap Gus. Produk UMKM Gus. Produk UMKM. Sebenarnya ini bukan soal makan, tapi soal pergerakan ekonomi UMKM yang bisa menginspiring untuk semuanya ya. Jadi makanlah di kedai-kedai kita, intinya gitu. Iya betul. Ya. Itu perlu dikampanyekan. Ini perlu dikampanyekan. Untuk belanja. Tidak harus menunggu pilpres atau pileg ya. Dulu itu kan sering itu saya baca itu kan beberapa kali ya sebelum nisannya diganti, beberapa kali ada longsor ya makamnya Gus Dur gitu kan. Iya, iya. Nah, setelah nisannya diganti nggak pernah ada lagi tuh kabar makam Gus Dur longsor ya. Iya, mungkin saya kurang tahu ya, itu mungkin faktor alam atau faktor lainnya. Tapi yang jelas setiap apa ya, tanah itu kan mengandung unsur geologi dan sebagainya kan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas memang saya anggap bahwa ternyata tidak hanya sebuah ini ya nisan atau apa, tapi tokoh besar itu sebegitu hebatnya. Saya pernah ketemu sama orang yang membuatnya sendiri untuk marmer itu. Dia juga heran. Padahal makam seorang presiden yang sebelumnya ada beberapa di tempat yang ditanyakan itu marmernya itu harganya ya sekian rupiah. Nggak sampai berapa ribu gitu. Dan ini luar biasa. 3 benua ini. Sampai orang menyebutnya giok, karena pada waktu kami doa itu kan ada gelangnya Bu Nur Sinta, istri Gus Dur ya. Itu warnanya mirip ketika di foto-foto. Ada yang tanya bahwa itu memang dari giok tangan, padahal itu marmer. Itu kan tidak ada sebuah kebetulan, orang menerjemahkan, mempersepsikan, orang menggambarkan itu kan
kita nggak tahu ya. Iya. Dan mohon maaf, ini tadi saya menyampaikan tadi memang cukup panjang dan itu seingat saya dan ini tanpa ada planning saya ke sini. Iya. Tiba-tiba dari acara dan kebetulan ini adalah hari harlahnya NU dan saya diwawancarai di sini itu ya berdasarkan ingatan. Nggak ada skrip, nggak ada apa. Memang sosmed harus begitu original. Iya, betul. Berarti mencoba ini lagi ya, menghimpun ingatan lagi. Iya, sebenarnya. Tapi kalau mengalami sendiri itu memang ingatannya lebih tajam ya, karena mengalami sendiri. Dan itu memang kayaknya nggak bisa saya lupakan. Ya. Dan ini baru pertama kali saya ceritakan di media. Di sini ya? Baru pertama kali. Wah. Sebelumnya saya tidak pernah takut saya sebenarnya. Istimewa berarti kita. Ini mungkin karena harlah ya. Dan sudah rentannya sangat jauh. Supaya tidak menjadi isu-isu yang ini kalau dulu kan ini kan sudah selesai semua lah. Sudah panjang, sudah ini dan memang saya bangga sekali ketika ada beberapa pejabat ke sana. Ada panglima, ada tokoh-tokoh nasional ketika berziarah ke sana di foto itu luar biasa. Memang itu sebuah kebanggaan tersendiri yang tidak ternilai. Kepuasan batin. Kepuasan batin. Luar biasa ya. Itu berkah ya, sebenarnya. Berarti itu dari mulai proses itu kan sampai selesai itu semua ini ya maksudnya diawasi dan dikomunikasikan keluarga ya, keluarga Gus Dur ya. Diizin melalui proses izin ini begitu. Dan kalau memang ada sesuatu yang aneh itu yang namanya beliau-beliau ini kan harus ada proses unggah-ungguh, ada proses di situ keluarga besar, terus beberapa tokoh pahlawan, terus gurunya NU dan sebagainya. Ya memang wajar lah kalau kita. Luar biasa Gus, dari ratusan juta warga ini ya, warga negara Indonesia, dari 100 juta warga NU ya kan, ya jenengan yang terpilih gitu. Oh iya. Ini kan ya sebuah ini kan. Kebetulan sebenarnya. Kebetulan ya. Yang tadi saya ngomong kebetulan itu ya nggak ada yang istimewa dari saya ya, cuma kebetulan aja. Tapi jenengan yang terpilih gitu. Intinya kami mencari berkah lah. Berkahnya apa ya? Berkahnya memang ini dari belajar banyak hal. Ya Gus, ini terima kasih jenengan sudah hadir. Ini juga menambah wawasan saya secara pribadi dan juga para sobat podcast Kedai Bakso. Saya kira banyak yang bisa kita ambil dari cerita panjenengan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Gus, lanjut Gus. Seru ya ceritanya. Aku tuh lebih banyak akhirnya mendengar gitu daripada menginterview gitu. Wis ya, cabut aku. Oke.